Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sudah menjalankan ibadah puasa ini hari yang ketiga. Sudah 3 kali kita sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah kita ini secara baik hingga akhir. Kemarin Pak Prof. Markus menjelaskan tentang rukun iman, rukun Islam, lalu kemudian ihsan. Diterangkan ada 6 rukun iman, ada 5 rukun Islam, lalu kemudian ada ihsan. Nah, ini bukan perkara gampang. Satu saja itu iman. Iman itu apa? Iman itu adalah aqdun bil qalbi, dinyatakan di dalam hati, diungkap dalam hati. Dalam hati itu ada iman, dinyatakan dalam hati. Lalu kemudian iqrarun bil lisan, dinyatakan dalam ucapan. Lalu amalun bil arkan, dikerjakan dengan anggota tubuh, anggota badan. Ini ketiga-tiganya itu harus menyatu. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam mulut, apa yang kita kerjakan itu harus satu sebagai umat Islam ini. Tapi jangan dikira ini gampang. Ini juga sulit loh. Menyatukan yang ada pada diri sendiri itu saja itu sulit. Apalagi menyatukan banyak orang. Nyatukan suami istri saja itu kadang-kadang. Kadang-kadang bersatu, kadang-kadang berselisih, kadang-kadang salah paham. Dalam satu diskusi di Tokyo, saya pernah pergi ke Jepang. Salah seorang guru besar yang belum mengenal Islam, tapi melihat orang Islam, itu bertanya waktu itu kepada saya itu. Pertanyaan itu, mengapa umat Islam itu tidak bisa bersatu? Bahkan bersatu dalam dirinya sendiri saja kok tidak bisa, dia bilang. Dia lihat umat Islam di mana-mana itu perang. Ya. Di Iran, perang tidak berhenti-berhenti dulu itu. Di Irak, Saddam Hussein. Di Yaman, di Syria, di Libya sampai sekarang belum selesai. Di Sudan, negara-negara Islam kok lalu perang, konflik. Kenapa tidak bisa bersatu? Bahkan lalu kemudian dia juga nanyakan,
pada diri seseorang saja kok tidak bisa bersatu. Antara hatinya, antara yang diucapkan, lalu yang dilakukan. Saya waktu itu bertanya, kalau pada diri itu apa? Dia bilang bahwa seringkali dengar Islam itu yang baik katanya tangan, orang Islam itu katanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi sukanya kok justru minta sumbangan katanya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi anehnya umat Islam itu justru lebih banyak meminta daripada memberi gitu kan. Dan lain-lain yang dicontohkan itu lain-lain gitu kan. Padahal sebenarnya tidak saja umat Islam yang antara di hati, lalu yang diucap dan juga yang dilakukan itu berbeda-beda. Semua orang sebetulnya seperti itu. Baik orang pinter, orang pun orang yang tidak pinter, orang yang terdidik maupun orang yang terdidik itu menyatukan antara hati, ucapan dan tindakan ini. Tidak mudah. Nah, mengapa seperti itu? Ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kemarin saya mengatakan itu ada jasmani, ada ruhani. Ruh itu dari Allah. Yang itu mesti benar. Ruh itu dari Allah. Yang ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Summa sawahu wa nafaqa fihi min ruh. Itu yang dari Allah. Hanya ruh itu berada di alam gelap. Alam gelap itu apa? Itu jasmani, itu gelap. Yang terdiri atas angin, air, tanah, api, itu gelap. Raihan, rahmani, jasmani, idhofi. Yang tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah. Itulah hawa nafsu. Jasmani itu hawa nafsu. Maka roh yang pasti benar ini, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah itu yang berada di dalam kegelapan itu harus dikeluarkan. Yang mengeluarkan itu siapa? Yang mengeluarkan itu adalah Rasul sebetulnya itu. Mengeluarkan dari kegelapan kepada yang terang benderang itu, mengeluarkan kebenaran yang ada di dalam hati itu, yang berada di nafsu raihan, rahmani, jasmani, idhofi itu kepada yang terang. Sehingga lalu menjadi jelas kebenaran itu. Kita bisa menyatakan kebenaran. Hanya memang itu tidak mudah. Kenapa? Karena di dalam dada ini ada penyakit sebetulnya. Penyakit itu apa? Penyakit itu fi qulubihim maradun. Di dalam dada ini kita masing-masing ini ada penyakit. Dan penyakit ini tidak bisa berkurang tetapi malah justru bertambah sebetulnya. Fazadahumullahu maradun. Allah akan menambah penyakit yang ada di dalam dada ini yang kita sendiri sesungguhnya merasakan. Hanya tidak mudah itu menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada ini. Kalau penyakit gigi itu ada dokter gigi. Penyakit paru-paru ada dokternya. Penyakit kulit ada obatnya. Penyakit jantung ada dokternya. Penyakit kepala ada flu. Macam-macam itu ada obatnya. Tapi yang namanya penyakit hati ini loh,
yang tidak ada obatnya itu sulit. Bahkan kalau yang sakit hati itu yang merasa sakit bukan yang bersangkutan. Yang merasa sakit itu orang lain. Coba kalau kita menjadi pemarah, itu tidak saja dia yang sakit, yang jengkel, orang lain kan juga jadi sakit gara-gara kita ini. Yang menjadi sakit kalau sakit hati dia sendiri malah senang. Tatkala dia ngumpat, tatkala dia merendahkan orang lain, tatkala dia menghina, itu dia tidak. Tatkala dia tamak, itu macam-macam itu. Tatkala dia hatinya sakit itu orang lain, akibat itu adalah orang lain yang merasakan sakit itu lalu jadi orang lain, bukan dirinya sendiri. Lalu ibu dan bapak sekalian, terkait dengan puasa ini, maka sebenarnya puasa itu adalah mempuasakan apa-apa yang penyakit yang ada di dalam dada kita ini. Kemarin saya jelaskan ada tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kekurangan, tidak mau kalah, itu dipuasakan. Ialah ajib, ialah riya, ialah sombong, ialah hasud, iri, dengki, fitnah, tamak, loba, itu yang 10 itu dipuasakan pada bulan puasa ini. Agar apa? Ini agar sembuh dari penyakitnya ini. Penyakit ini agar sembuh tatkala kita lalu kemudian mempuasakan sebulan penuh. Jadi yang kita kendalikan itu bukan hanya makan dan minum, kita tidak makan dan tidak minum di siang hari. Tetapi kita mengendalikan penyakit hati ini. Dan inilah lalu kemudian menjadi berat. Kalau puasa ini hanya sebatas mencegah makan, mencegah minum, hubungan suami istri di siang hari, anak kecil aja itu bisa sebetulnya. Anak kecil bisa. Tetapi kalau puasa yang sebenar-benar puasa adalah mempuasakan hawa nafsu yang saya sebutkan tadi, diantaranya anak tua pun, anak besar pun, seperti saya pun belum tentu itu sukses. Belum tentu itu sukses. Kadang-kadang tumbuh sakit hati itu loh, kadang-kadang tumbuh sakit. Satu contoh yang seharusnya itu saya tidak saya mau melakukan itu, tapi lalu hati saya itu tahu-tahu sakit. Ada orang ngantari nasi, waktu sore-sore Pak Wandoyo tidak ada, itu. Pak Rofik tidak ada, Pak Haryanto tidak ada di sini. Bawa nasi maksudnya kan baik. Tapi lalu kemudian saya harus tanda tangan gitu kan. Wah, ngentari nasi aja kok tanda tangan, itu tidak enak rasanya. Lalu kemudian setelah itu saya harus dipoto gitu kan. Saya harus dipoto. Bapak harus berdiri di sini gitu kan. Lalu sambil membawa nasi gitu, foto saya ini. Rasanya saya ini kok sulit banget gitu pikiran saya itu. Maka lalu kemudian saya kalau tidak saya bilang aku kira poso itu, tapi itu kan berat sebetulnya. Coba orang mau hanya dikasih nasi saja kok lalu kemudian harus dipoto, rasanya hati ini, waduh. Nah ini satu contoh kecil itu ya, contoh kecil. Rasanya jengkel. Yalah kalau orang tidak pernah dipoto seneng. Tapi kalau orang sehari-hari sudah dipoto, apalagi harus nyangking nasi gitu kan. Itu rasanya, itu sebetulnya hawa nafsu menguji saya.
Hari pertama saya bilang aku sudah diuji gitu kan. Bagaimana saya harus sabar ngikuti orang yang ngantarkan nasi itu. Kenapa sih Pak gitu? Wong ngantari nasi saja kok sampai harus mutu saya barang ini. Saya itu, hati saya itu, lah yang seperti ini loh sebetulnya penyakit. Mestinya kan saya sabar. Ya foto-fotonen kan gitu kan. Masih belum tak bawa nasinya cirungkut nyanggowo itu. Iya, saya kan sabar mesti. Tapi untuk sabar itu kok tidak mudah, itu sulit. Begitu juga kita antar suami istri dengan anak itu kan. Dengan tetangga gitu kan. Itu ada apa ya namanya? Di dalam hati itu lalu muncul tidak enak itu kan. Tatkala muncul tidak enak itu sebetulnya yang tidak enak itu bukan orang lain, yang salah, yang keliru itu bukan diri kita sendiri gitu kan. Lah puasa itu sesungguhnya adalah memperbaiki diri kita sendiri ini, memperbaiki diri kita sendiri ini. Itu sesungguhnya puasa. Begitu juga sholat ini. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata ketika sholat kok lalu kemudian sakit ini juga tidak sembuh-sembuh itu. Mengapa itu tidak sembuh-sembuh itu? Karena memang ini penyakit yang ada di dalam hati ini. Ini tidak mudah Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Itu tidak mudah diselesaikan. Yang bisa menyelesaikan itu adalah Rasul memang sebetulnya itu. Lewat sholat. Makanya dikatakan kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul di antara kamu sendiri. Apa itu pekerjaan? Yatlu alaikum ayatina. Membacakan ayat-ayat kami yang ada pada tubuh ini. Sebetulnya di tubuh ini ada apa itu kan? Ada tanda-tanda di dalam tubuh ini, ada tanda-tanda yang kita sendiri tidak ngerti. Diri kita ini sebetulnya siapa? Kita bisa kadang-kadang bersemangat memahami orang lain, tetapi untuk memahami diri sendiri kadang-kadang juga. Kita ini sebetulnya siapa? Yang disebut kita ini sebetulnya siapa? Yang disebut saya ini siapa? Ini kita tidak paham sebetulnya itu. Apalagi apakah yang kita lakukan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita tidak paham. Saya pernah dialog ditanya tentang diri ini. Ini kok tanganku? Ini kok kakiku? Ini wetengku? Ini mataku, ini telingaku, ini mulutku, ini tubuhku. Lah ini. Tadi kan katakan ini kakiku, ini tanganku. Bukan ini kaki, tapi kakiku. Bukan ini tangan, tapi tanganku. Lah aku ini mana aku ini? Aku yang punya tangan itu yang mana? Aku yang punya kaki itu mana? Aku yang punya mata. Lah inilah namanya ruh tadi yang kemarin saya jelaskan. Ruhani yang summa sawa'u wa nafaqo fi mirruh. Ruh ini loh, aku ini ya. Aku ini disebut iman sebetulnya. Abdi fi qalbi mu'min itu kan. Hambaku yang ada di dalam dadaku ini adalah mukmin, adalah iman. Inilah sesungguhnya yang punya. Inilah sebetulnya yang dipuasakan. Inilah yang berpuasa ya, bukan yang dipuasakan, yang berpuasa, mempuasakan. Itu hawa nafsu. Wa yuzakihim. Nah itu.
yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim, yang mensucikan itu adalah Rasul sebenarnya. Ketika kita ini sholat, makanya lalu kemudian sholat itu menghadap ke satu titik. Sebetulnya tidak hanya menghadap, tapi berada di dalam titik itu. Titik itulah adalah tempat yang mulia, yang kita sebut dengan kiblat. Kiblat kita itu adalah di Masjidil Haram. Kenapa disebut di Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram ini ada bangunan yang dibikin oleh Ibrahim, yang ditandai oleh Ibrahim. Yang ditandai itu apa? Tandanya adalah Ka'bah, yang ditandai adalah Baitullah di situ sebetulnya. Nah, ketika ibu bapak, ketika kita di situ sholat, ketemu Rasulullah dengan Allah, maka di Quran dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghillin. Rasa dendam, iri, dengki, takabur itu dicabut kalau kita itu merasa berada di sana. Tapi laki-laki ibu dan bapak sekalian, untuk ingat merasa di sana itu bukan perkara gampang. Tatkala kita Allahu Akbar itu kan sudah kemana-mana. Sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Bagi dosen seperti saya ini, ya ingat mahasiswa, ingat pekerjaannya sudah kerjakan belum, ujian nilainya sudah dikumpulkan belum, nanti kuliah jam berapa, dalam sholat. Itulah lalu kemudian kita dianggap lalai dalam sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ini lagi-lagi yang diurus ibu dan bapak sekalian, yang ada di dalam dada ini. Dan di dalam dada ini sulit, tidak bisa lalu kemudian hanya dinasihati, tidak bisa. Tapi penyakit ini harus dicabut. Dan yang bisa nyabut penyakit ini adalah Allah dan Rasulnya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu di surat Al-Baqarah ayat 190, 151 itu. Juga di surat Jumat juga diulang begitu. Ali Imran ayat 164 kalau tidak salah juga seperti itu. Diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran betapa memang beratnya sebetulnya ngurus hati yang ada di dalam dada hati ini, agar kebenaran ini tidak terganggu oleh hawa nafsu kita ini, agar kebenaran ini tetap menjadi pegangan dan tidak kita dustakan sendiri. Itulah sebetulnya ibu bapak sekalian, puasa ini sebetulnya agar apa yang ada di dalam dada ini terawat, terpelihara. Dan ketika yang ada di dalam dada ini terpelihara, kita selalu mengikut Rasul, mengikut Rasulullah di Baitullah, maka itu disebut takwa. Jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah, tapi pekerjaan yang sebenarnya sulit. Agar kita menjadi orang yang baik ini ternyata sumber kita susah ini bukan di mana-mana, tetapi ada di dalam hati kita. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, renungan di pagi hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Kenapa saya selalu ngajak bicara tentang hati? Memang kita ini ditugasi ya, diperintah oleh Allah itu agar menjadi baik itu sumbernya itu sebetulnya ada di dalam hati kita ini yang harus kita rawat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ibu dan bapak-bapak sekalian kita bisa menunaikan tugas-tugas kehidupan ini sebaik-baiknya sehingga kita mendapatkan ridho dan kasih sayang
dari Allah dan Rasul-Nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعما ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا من الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة إن الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وفن الحساب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتميم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.